warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada pertemuan kali ini, kami membahas tentang media tradisional audiovisual diproyeksi dalam video pembelajaran. Nah, pada penasaran kan? Yuk tonton video ini sampai habis. Media pembelajaran merupakan komponen instruksional yang meliputi pesan, orang, dan peralatan. Dalam perkembangannya, media pembelajaran mengikuti perkembangan teknologi. Media pembelajaran tradisional merupakan pembelajaran di mana secara umum pusat pembelajaran pada guru. Jadi di sini guru berperan sebagai pengajar dan pendidik dan cenderung aktif dibandingkan siswa. Dan siswa hanyalah sebagai objek dari pendidikan. Kemudian pengertian dari video pembelajaran. Video pembelajaran merupakan bahan pembelajaran tanpa dengar yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan atau materi pelajaran. Video pembelajaran dapat digolongkan ke dalam jenis media audiovisual AIDS atau media yang dapat dilihat atau didengar. Pendekatan tradisional merupakan sebuah pendekatan pembelajaran di mana guru di dalam kelas menggunakan metode sebuah belajar yang relatif tetap setiap kali mengajar. Guru terkesan lebih aktif daripada siswa, gurulah yang memegang peran penting dalam pembelajaran. Pendekatan pembelajaran ini kurang menggunakan alat atau media yang memadai, sehingga hasil belajar siswa kurang luas dan mendalam. Selanjutnya pilihan media tradisional ada beberapa. Yang pertama itu visual diam yang diproyeksikan, meliputi proyeksi apa view atau tak tembus pandang, proyeksi overhead, slide, and film straight. Yang B itu visual yang tak diproyeksikan, meliputi gambar, poster, foto, cards, grafik, diagram, pameran, papan info, dan papan bulu. Yang C audio, meliputi rekaman piringan, pita kaset, rel, dan cartridge. Yang D penyajian multimedia, meliputi slide plus suara dan multi-image. Yang E visual dinamis yang diproyeksikan, meliputi film, televisi, dan video. Yang F cetak, meliputi buku teks, modul, teks terprogram, workbook, majalah ilmiah dan berkala, lembaran lepas atau handout. Yang G permainan, meliputi teka-teki, simulasi, dan permainan papan. Yang H realita, meliputi model, spasimen, manipulatif. Contoh dari beberapa uraian di atas, jenis-jenis pembelajaran peneliti menggunakan audio-video visual diam yang diproyeksikan. Selanjutnya analisis kebutuhan media. Analisis kebutuhan media memilih media berbasis audiovisual dalam proses pembelajaran ini, mempertimbangkan kebutuhan dalam kegiatan belajar, bahwa mengajar dapat dipandang sebagai usaha yang dilakukan guru atau siswa belajar. Media audiovisual adalah media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar. Jenis media ini mempunyai kemampuan yang lebih baik karena memiliki kedua jenis media auditif, mendengar, dan visual, melihat. Media audiovisual merupakan sebuah alat bantu audiovisual yang berarti bahan atau alat yang dipergunakan dalam situasi belajar untuk membantu tulisan dan kata yang diucapkan dalam menularkan pengetahuan, sikap, dan ide. Media audiovisual juga merupakan bentuk media pembelajaran yang murah dan terjangkau. Media audiovisual terdiri atas audiovisual diam, yaitu media yang menampilkan suara dan gambar diam seperti film bingkai, film rangkai suara. Yang kedua itu audiovisual gerak, yaitu media yang dapat menampilkan unsur suara dan gambar yang bergerak seperti film suara dan video kaset. Dilihat dari segi keadaannya, media audiovisual dibagi menjadi audiovisual murni, yaitu unsur suara maupun unsur gambar berasal dari satu sumber seperti film, audio kaset. Sedangkan audiovisual tidak murni, yaitu unsur suara dan gambarnya berasal dari sumber yang berbeda. Misalnya film bingkai, suara yang unsur gambarnya bersumber dari slide proyektor dan unsur suaranya berasal dari tape recorder. Jenis media audiovisual. Yang pertama itu audiovisual murni atau sering disebut dengan audiovisual gerak, yaitu media yang dapat menampilkan unsur suara dan gambar yang gerak. Unsur suara maupun unsur gambar tersebut berasal dari satu sumber. Yang terdiri dari yang pertama itu film. Film bersuara ada berbagai macam jenis. Yang pertama yang dapat digunakan hiburan seperti film komersial yang diputar di bioskop-bioskop. Akan tetapi film bersuara yang dimaksud dalam pembahasan ini ialah film sebagai alat pembelajaran. Video merupakan salah satu jenis media audiovisual selain film yang banyak dikembangkan untuk keperluan pembelajaran. Selanjutnya televisi. Selain film dan video, televisi adalah media yang menyampaikan pesan-pesan pembelajaran secara audiovisual dengan disertai unsur gerak. Yang kedua itu audiovisual tidak murni. Audiovisual tidak murni yaitu media
media unsur suara dan gambarnya berasal dari sumber yang berbeda. Audiovisual tidak murni ini sering disebut juga dengan audiovisual diam plus suara, yaitu media yang menampilkan suara dan gambar tidak diam seperti sound slide atau film strip yang ditambah dengan suara bukan audiovisual. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat video pembelajaran menggunakan aplikasi KineMaster. Yang mana KineMaster ini adalah aplikasi yang tidak kalah saing dengan aplikasi lainnya dalam pengeditan video yang lebih menarik dan lebih kreatif. Adapun beberapa fitur aplikasi ini yang harus kalian ketahui sebelum mengedit video. Yang pertama itu ada Project Assistant. Di sini kalian bisa membuat project video step by step, mulai dari memilih video yang akan kalian edit, memilih tema atau background, memasukkan filter seperti stiker, animasi, dan lain-lain. Yang kedua itu dukungan media. Nah, seluruh media yang tersimpan di smartphone kalian ini bakal tampil dalam jendela yang sama, serta dipisahkan berdasarkan direktory penyimpanannya, sehingga memudahkan kalian untuk memilih. Yang ketiga itu ada audio. Ini digunakan untuk kalian yang ingin memberikan background suara, baik itu musik aset, rekaman, atau musik tersimpan di memori HP kalian. Yang keempat itu ada teks, yang mana fitur ini digunakan untuk kalian yang ingin sekali menambah serta memanipulasi teks dengan berbagai macam jenis font dan gaya, sehingga akan membuat hasil video kalian menjadi lebih sempurna. Yang kelima itu ada tema. Nah, bagi kalian pengguna aplikasi KineMaster tidak perlu khawatir kesulitan dalam membuat video yang lebih menarik, karena di KineMaster ini telah dilengkapi 4 tema yang bisa kalian gunakan. Yang pertama itu ada basic, on stage, dan serena dan travel. Yang terakhir itu ada slow editing, yang mana slow editing ini terdiri dari cut, copy, crop, timing, color adjustment, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam membuat video menggunakan aplikasi KineMaster. Nah, sobat sekalian sudah punya belum aplikasinya? Bagi yang belum, silahkan download terlebih dahulu ya aplikasi KineMaster di Play Store yang ada di smartphone kalian. Jika sudah diunduh, kalian bisa buka aplikasi KineMaster, maka akan muncul tampilan depan seperti ini. Lalu kita bisa mengklik tanda tambah, kemudian akan muncul tampilan untuk memilih rasio video yang akan kalian buat. Misalnya nih, aku pengen membuat video YouTube dengan memilih rasio 16:9. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini. Pertama itu kalian bisa mengklik media untuk menambahkan beberapa foto atau video yang akan kalian edit. Jika kalian ingin menambahkan tulisan tangan, hamparan, efek, media seperti foto tambahan ataupun teks, itu kalian bisa nge-pause bagian yang ingin kalian tambahkan, lalu klik lapisan, maka kalian bisa memilih apa yang akan kalian tambahkan. Jika kalian ingin menambahkan teks, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kalian juga bisa memilih style font-nya dan mengatur letaknya. Selanjutnya, jika kalian memasukkan beberapa gambar atau video, maka antara satu gambar dengan gambar yang lain maupun video yang lain akan terdapat tanda jeda, dan kalian bisa memilih efek yang akan diterapkan di menu efek transisi. Nah, jika kita membuat video tanpa musik pasti kurang asik ya. Jadi untuk menambahkan musik pada video yang kalian buat, kalian bisa klik audio, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Kalian bisa memilih musik sesuai keinginan kalian. Lalu klik tanda tambah untuk menambahkan musik pilihan kalian, dan klik tanda centang di pojok kanan atas. Bukan hanya musik saja, kalian juga bisa menambahkan sound effect di SFX, dan kalian juga dapat merekam suara dengan mengklik simbol mikrofon. Jika kalian sudah selesai membuat video, jangan lupa klik tanda berbagi, lalu kalian klik export. Nah, setelah proses penyimpanan selesai, video pun siap untuk diupload. Selamat mencoba ya sobat sekalian, semoga bermanfaat. Selanjutnya yaitu manfaat video pembelajaran. Yang pertama itu dapat menarik perhatian untuk periode-periode singkat dan teman-teman luar lainnya. Kemudian demonstrasi sulit dapat dipersiapkan dan direkam sebelumnya, sehingga pada saat mengajar, guru itu bisa memusatkan perhatian pada penyajian yang sebelumnya. Selain itu dapat menghemat waktu
pembelajarannya itu nggak kreatif, otomatis peserta didik akan merasa bosan dengan apa yang dia tonton. Lalu yang ketiga, peserta didik harus menggunakan handphone. Nah, karena menggunakan handphone itu otomatis susah beralih ke pekerjaan yang lain ya. Karena kan kalau online bisa sambil nge-game, otomatis video yang dia buat itu bakalan berpengaruh, bukannya membuat video, malah main game secara online. Itu. Lalu yang keempat, itu ada jaringannya yang tidak stabil, karena kita tahu bahwa jaringan internet itu suka naik turun, tidak stabil. Oke, yang kelima, uang tambahan membeli kuota internet. Untuk cara pengembangan media video pembelajaran bersifat audio visual sebagai berikut. Yang pertama, memilih dan menyusun kerangka materi dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, mengorganisasikan isi dan merancang alur cerita secara umum. Yang ketiga, itu menulis skrip yang berisi rancangan gambar, teks, atau narasi video, tipe syuting, transisi gambar, dan musik pengiring. Yang keempat, menguji skrip melalui verifikasi data. Selanjutnya, untuk bahan dan alat yang akan digunakan dalam pengembangan media video pembelajaran yang bersifat audiovisual. Itu yang A, materi pembelajaran melalui media internet atau bersumber dari buku. Kemudian yang B, pengertian media pembelajaran secara umum. C, pengertian media pembelajaran yang bersifat audiovisual. Yang D, pengertian media audiovisual. E, jenis-jenis media audiovisual. F, pengertian aplikasi KineMaster. Lalu yang G, fitur-fitur dalam aplikasi KineMaster yang hanya kelebihan dan kekurangan penggunaan media pembelajaran tersebut. Lalu yang I, cara penggunaan aplikasi KineMaster itu bagaimana. D, ruang lingkup materi pembelajaran. Kemudian yang K-nya, materi dan bahan pengajaran harus relevan terhadap tujuan dari instruksional yang harus dicapai. Lalu yang L, materi atau bahan pengajaran harus sesuai dengan taraf kesulitan atau kemampuan siswa dalam menerima dan memperoleh bahan pembelajaran itu. Langkah-langkah dalam pemanfaatan media video pembelajaran yang bersifat audiovisual. Pertama, harus define atau pendefinisian. Pada tahap ini, define atau pendefinisian dapat dilakukan dengan cara yang pertama itu atau A, analisis kurikulum yang digunakan untuk menetapkan kompetensi yang akan dikembangkan oleh pendidik. Lalu B, analisis peserta didik yang digunakan untuk mengetahui sumber-sumber belajar yang sesuai dengan kemampuan akademik peserta didik. Yang C, analisis materi yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi materi, memilih materi yang relevan dan menyusun kembali secara sistematis. Lalu D, merumuskan tujuan pembelajaran dan kompetensi yang akan dikembangkan. Hal ini diperlukan oleh peneliti untuk membatasi penelitian agar tidak menyimpang dari tujuan semula ketika membuat sumber dari belajar. Lalu yang keduanya itu ada desain atau perencanaan. Nah, di sini membuat rancangan awal dari prototipe atau rancangan produk yang sudah disesuaikan dengan kerangka isi hasil. Selanjutnya, dari evaluasi media video pembelajaran yang tradisional bersifat visual dinamis sebagai berikut. Nah, dari hasil evaluasinya itu, yang pertama, didapatkan bahwa komunikasi bersifat satu arah dan perlu diimbangi dengan perencanaan bentuk umpan balik yang lain antara pendidik dan peserta didik. Lalu yang kedua, kurang mampu menampilkan detail objek yang disajikan secara sempurna karena gambar di dalam video terkadang sedikit buram dan pecah kualitasnya. Lalu yang ketiga, memerlukan peralatan yang mahal dan kompleks. Lalu selanjutnya yang keempat, memerlukan biaya tambahan kuota internet